Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas wal muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita membaca di Kitab Taharah bab tayammum, bab tentang tayammum. Dan di waktu lalu kita telah masuk di awal-awal tentang bab tayammum, tentang hukumnya, tentang kesyariatannya, dan bahwa tayammum ini mengangkat hadas ya dalam waktu yang terbatas. Tayammum ini adalah bersuci pengganti air, ya, tata cara bersuci pengganti air. Dan ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menjadikan kita tetap bisa bersuci walaupun tidak ada air, yakni dengan tanah, dengan debu dan sejenisnya yang berada di atas permukaan tanah. Dan sudah kita ceritakan bagaimana kisah awal-awal disyariatkannya tayammum, syurah, asbab wurudi atau asbab nuzulil ayat tayammum. Insyaallah taala kita akan baca sekarang tentang keadaan-keadaan yang padanya disyariatkan untuk bertayammum dan keadaan yang tidak disyariatkan untuk bertayammum. Tayammum yang pertama, keadaan yang pertama adalah seorang bersuci dengan tayammum, bertayammum untuk mengangkat hadas kecil. Ini disyariatkan ya untuk mengangkat hadas kecil ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ini ijma' para ulama sepakat bolehnya bertayammum, masyru'nya bertayammum orang seperti ini. Misal kita di musim kemarau tidak ada air, hanya mungkin air yang tersedia untuk minum. Kalau kita pakai berwudu maka kita akan haus. Atau dalam perjalanan, contohnya kalau di pesawat airnya terbatas sekali. Nah, kalau misalnya kita pakai untuk berwudu, atau mungkin sebagiannya karena rambutnya panjang, wudunya sampai dia berusaha penuh, kemudian air yang segitu untuk berwudu sekitar berapa, 300 orang lebih ya, sementara pesawat membawa air yang sangat sedikit. Maka ini disyariatkan untuk bertayammum, tidak berwudu saat itu, atau tidak mampu untuk menggunakan air. Misalnya seorang kena cacar ini kalau mandi atau kalau kena air melebar, ya, maka dia bertayammum, mengangkat hadas kecil. Ijma' para ulama bolehnya dan sahnya tayammum orang tersebut. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, disyariatkannya tayammum untuk mengangkat hadas besar. Di keadaan kedua, kondisi orang hadas besar.
habis junub. Ternyata pagi itu sangat dingin. Kalau dia pakai untuk mandi, ya di air ya pakai mandi, sementara tidak ada penghangat, misalnya tidak ada pemanas, gas habis, tidak bisa mengusahakan, ya maka dia tayamum, disyariatkan. Ini pendapat mazhab fikih 4. Mazhab fikih 4 mereka berpendapat bahwa disyariatkan hal tersebut. Ya, termasuk juga haid dan nifas. Wanita selesai haid, kebetulan ketika datang haidnya selesai, datang waktu sholat, dia tidak mendapati air dan tidak bisa untuk mencarinya, maka dia bertayamum untuk sholat saat itu. Bertayamum untuk sholat saat itu. Nah, dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Dan dari hadis Bukhari Muslim dari Imran Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki menyendiri, terpisah, tidak sholat jamaah bersama yang lain di dalam masjid, mocok, bahasa kita ya, menyendiri. Yang lainnya di depan, dia belakang, menyendiri, tidak ikut sholat. Maka beliau berkata, ya fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kita, bersama kau? Maka orang tadi mengatakan, asabatni janabatun wala ma', aku junub dan tidak dapat air. Maka kata Rasulullah SAW, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Ya, engkau cukup dengan as-sa'id, debu, dengan tanah yang berada di atas permukaan tanah, itu cukup bagimu. Maksudnya apa? Cukup pakai tanah, mandi dengan tanah? Bukan. Apa? Bertayamum. Kemudian ada hadis lain terkait masalah ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Abza. Abdurrahman bin Abza termasuk ahli Quran di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Abza menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, orang ini bertanya, aku junub, tidak mendapati air. Aku junub tidak mendapati air. Kemudian kata beliau, Umar bin Khattab mengatakan, la usalli, kamu tidak sholat, masih junub, tunggu ada air. Kata Umar bin Khattab, pendapat beliau. Maka Ammar bin Yasir, sahabat yang mulia, ya, yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW, dan beliau termasuk sabiqun al-awwalun. Ibunya adalah wanita pertama yang syahid di dalam Islam, yang bernama Sumayyah. Ketika awal-awal Islam, keluarga beliau
masuk Islam semua. Ammar sang anak, Yasir bapaknya, dan Sumayyah ibunya masuk Islam semua. Kemudian beliau bertiga disiksa sampai ayahnya meninggal, saking kerasnya siksaan. Kemudian ibunya juga dipaksa untuk kembali kafir, berbuat kesyirikan, mengakui ketuhanan selain Allah. Beliau tidak mau, maka oleh Abu Jahal ibn Hisham ditusuk dari arah kemaluannya keluar di pundak Sumayyah. Adapun Ammar, maka beliau akhirnya dibebaskan setelah beliau ada sebuah permasalahan yang akhirnya turun ayat. yakni beliau saat itu siksaan yang semakin keras, beliau diperintahkan untuk memuji sesembahan selain Allah. Maka beliau terpaksa, ya, karena sudah melihat bapak ibu sudah tidak ada, ya, maka beliau terpaksa memuji. Tapi kemudian beliau sangat menyesal dengan keadaannya dan datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Maka turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih kokoh tenang dengan keimanan. Maka ini Ammar bin Yasir termasuk sahabat senior yang masuk Islam dari Mekah, bahkan mengalami penyiksaan. Tentunya dengan Umar bin Khattab, usianya juga tidak terpaut jauh. Beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," panggilannya Umar. "Ama tadhkur, tidakkah engkau ingat? Id ana wa anta fi sariyatin, ketika saya dan engkau pernah dulu berada di sebuah sariyah." Sariyah itu apa? Sariyah itu pasukan yang dikirim Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak ikut di sariyah. Beda dengan ghazwah. Kalau ghazwah Rasulullah SAW ikut memimpin langsung, tapi sariyah tidak. Beliau menunjuk seseorang untuk jadi pemimpin, kemudian memberangkatkan di sariyah. Kata Ammar, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku dan engkau pernah berada di sebuah sariyah." Ini perjalanan perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW langsung. Fa'ajnabna, maka kita berdua sama-sama junub. Yani kita berdua sama-sama junub, mungkin dari mimpi di malam itu, mimpi basah, atau mungkin karena membawa keluarga, Allahu a'lam, yang jelas junub. Falam najidil ma, kita tidak mendapati air. Fa amma anta falam tusalli, engkau waktu itu tidak sholat karena junub, menunggu ada air. Wa amma adapun saya, fatama'atu, maka aku pun tama'aka, yatama'aku. Kalau dalam riwayat lain disebut tamarraha, yatamarrahu, berguling-guling di atas pasir, melumuri tubuh dengan debu, fiturab, dengan di debu. Fasallaitu, kemudian aku sholat. Maka fa'ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalika lahu, maka kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, kami ceritakan kejadian tersebut.
Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama kana yakfik, sesungguhnya yang cukup bagimu tidak perlu guling-guling. Daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi ila al-ardh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekukkan tangannya ke tanah, thumma nafakha fihima, ditiup, dia meniupnya, thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi, beliau mengusap wajah dan telapak tangannya. Dan dalam riwayat Nasai disebutkan perawi yang bernama Salamah, ya, beliau ragu apakah Rasulullah SAW mengusapnya di depan sampai ke pergelangan atau sampai ke siku. Ini yang apa? Yang dibawakan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tentang kisah di mana beliau dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama-sama junub dan dua-duanya beristihad karena belum sampai ilmunya. Sampai ilmu di mana beliau beristihad, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberikan arahan, ya, arahan untuk bertayamum bagi orang yang mendapati kasus tersebut. Baik. Berikutnya permasalahan yang lain. Keadaan orang yang tidak memiliki air, bolehkah dia berhubungan suami istri? Kita tahu misalnya di rumah tidak ada air sama sekali, di kampung sini sudah tidak ada misalnya, kemudian ada hasrat kepada istri, boleh tidak berhubungan? Orang yang dalam keadaan suci dan tidak mendapati air, dia boleh berhubungan suami istri, kemudian bertayamum setelah itu untuk sholat. Boleh. Maka ini adalah pendapat mazhab keempat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, juga pendapat Zahiriyah dan sebagian salaf. Ya. Kemudian apa dalilnya? Sementara dia dalam keadaan masih suci tadinya, ibaratnya andaikan dia itu berhadas kecil, kemudian dia untuk berhubungan suami istri kan dapat hadas besar. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah 222 223. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. Ini kaitannya dengan istri yang haid. Ayatnya sebelumnya kaitan istri haid. Istri haid ditinggalkan, yakni tidak digauli sampai mereka bersuci. Mereka suci, sudah mandi. Ketika sudah mandi, fa'idha tatahharna, ketika mereka telah bersuci, sudah mandi, fa'tuhunna, silahkan datangi mereka, istri-istri kalian, min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Baik, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala
menginginkan dari kita untuk tidak mendatangi istri-istri kita karena itu perbuatan buruk, ya, dan perbuatan yang kotor. Maka dengan kita tidak menggauli mereka saat haid tersebut, ini adalah bentuk daripada bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian nisa'ukum, istri kalian, harthun lakum, sawah ladang kalian. Di sini ada arahan bahwa asalnya istri itu sawah. Kalau kita sawah itu kita tanam itu biar panen atau biar cuma kita tanam biar mati. Ini apa? Di sini ada kritikan untuk orang-orang yang membatasi kepada istrinya jumlah anak. Asalnya ditanami untuk tumbuh, bukan ditanam untuk mati. Harthun lakum, untuk kalian, milik kalian. Ya baik. Fa'tu harthakum, maka datangilah kebun kalian, tanah kalian, sawah kalian tadi, anna syi'tum. Kata-kata anna ini maknanya 3 sekaligus. Kapan, di mana, dan bagaimana. Anna dalam bahasa Arab, kaifa, aina, dan mata. Kapan kita mau, di mana kita mau, dan apa? Bagaimana kita mau. Sesuai yang Allah perintahkan boleh. Termasuk ketika tidak ada air. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan solusi. Solusinya adalah bagi yang tidak mendapati air, bertayamum. Dipahami? Baik. Jadi boleh baginya untuk berhubungan walaupun tidak mendapati air. Kemudian apa solusi? Solusi selain dia bertayamum. Baik. Berikutnya permasalahan kalau orang yang junub lagi sholat atau berangkat ke masjid, ya baru bertayamum berangkat ke masjid, tiba-tiba dia mendapati air yang cukup untuk mandi. Cukup untuk mandi seberapa? Rasulullah SAW beliau mandinya dengan 1 sa'. 1 sa' itu ukuran 2,5 liter beras. Kalau punya air segitu, maka cukup untuk membasahi seluruh anggota tubuh. Cukup untuk mandi. Kayak kurang lebih 1 gayung. Ada air segitu, bisa buat mandi. Ya. Baik. Kalau dia mendapati air maka dia harus mandi. Ini dinukil ijma' dari kalangan para ulama oleh Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Ibnu Syaukani rahimahumullah taala. Kenapa? Karena waktu tayamum berakhir. Ibaratnya karena apa? Keabsahan tayamumnya berakhir dengan adanya air tersebut. Baik. Atau misalnya turun hujan, yang hujan tersebut membasahi, ya, maka seorang keluar ke hujan tersebut dengan niatan mandi sekaligus. Baik. Tidak apa-apa dengan niatan mandi dengan air hujan tersebut. Air hujan itu suci. Nah, sekarang masalah tentang seorang yang kehabisan waktu. Misalnya seorang bangun kesiangan, 1 menit lagi syuruk, 1 menit lagi syuruk. Nah,
kemudian apa? Dia belum mandi junubnya, ya, atau dia belum berwudu. Kalau berwudu 1 menit sudah habis, matahari terbit, gimana? Tayamum atau tidak? Tayamum atau berwudu? Kalau wudu nanti sholatnya di luar waktu. Kalau tayamum mungkin masih dapat takbiratul ihram, masih dapat satu bagian di dalam waktu, atau paling tidak sampai rukuk. Ya, baik. Sekarang masalah kalau terkait sholat Jumat, seorang kesiangan datang ke masjid, kalau dia berwudu Jumatan selesai, maka dia tetap wudu, tidak tayamum. Wudu, kemudian bagaimana? Ya, dia sholat zuhur karena dia luput darinya Jumat. Setelah wudu dia sholat zuhur. Begitu juga tentang orang yang kehabisan waktu. Kalau dia wudu atau mandi, akan luput darinya waktu sholat. Ya, maka dia tetap wudu, tetap mandi, bukan tayamum untuk ngejar waktu, tidak. Tetap wudu, tetap mandi, dia sholat di luar waktu dalam bentuk mengqadha. Dalam bentuk qadha. Ini mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya, disebutkan di sini keterangan bahwa mazhab Hanafi memiliki kaidah yang bagus dalam masalah ini. Kaidah mereka adalah kalau sesuatu tersebut dikhawatirkan luput dan tidak ada penggantinya, maka boleh tayamum. Contohnya gimana? Disebutkan sholat Id, kita dapati sudah tahiyat sholat Id, atau sudah sujud, ya, sudah sujud rakaat kedua. Kalau kita wudu, kita nggak dapat. Tapi ada nggak sholat Id diganti di hari besok? Cuma di Indonesia sepertinya, ya. Atau mungkin di beberapa daerah yang membolehkan 2 kali sholat. Ya, hari kemarin ada sholat, hari besok ada sholat. Luput kemarin ikut yang besok. Ya, baik. Sholat Id tidak ada gantinya, maka dia menurut mereka boleh bertayamum di saat itu. Atau juga sholat jenazah. Ya, jenazah mau dibawa dan dia tidak bisa ikut sampai kubur. Kalau dia sholat saat itu sudah dibawa, sudah di penambulan misalnya, sebagian tempat pakai ambulan bawaannya. Maka gimana? Tayamum, ya, kemudian sholat di tempat tersebut dengan tayamum. Adapun yang ada gantinya atau tidak, mengapa luput? Misalnya sholat sunnah, ya, kemudian kalau dia butuh habis waktu sholat duha misalnya, kalau dia wudu dulu udah ada, maka gimana? Tetap dia nggak usah bertayamum, tetap wudu. Begitu juga sholat fardu itu bisa luput, tetapi ada gantinya, ganti dengan qadha, maka dia tidak tayamum. Baik. Berikutnya masalah memperbaharui tayamum.
Kalau orang tayamum untuk sholat maghrib di masjid sampai isya, tayamum lagi apa enggak? Sementara air belum ada, atau dia penyakitnya belum sembuh dan dia tidak batal. Baik, diperbaharui atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena tidak ada dasar yang mengharuskan. Tidak ada dalilnya. Dan tidak berguna. Untuk apa diperbaharui? Sementara sama saja tayamum ke tayamum. Batal ya tidak. Batal juga tidak. Ini kesepakatan mazhab yang keempat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Baik. Syarat tayamum. Syarat ada di berapa? Di mana? Masih ada waktu. Syarat tayamum. Orang yang tayamum diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, fuqdanul ma', tidak mendapati air secara hakiki. Secara hakiki tidak bisa mendapati air secara hakiki, maka apa? Ini dia juga apa? Disyariatkan untuk bertayamum. Yang kedua, orang yang memiliki air tidak cukup untuk bersuci. Dan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa orang tersebut mempergunakan air seadanya dan sisanya ditayamumi untuk yang tersisa. Misalnya, anggaplah air cuma ada 1 gelas, dia junub, maka dia pakai berwudu, sisanya dia tayamum misalnya. Ini pendapat pertama adalah begitu. Baik. Dalilnya apa? Mereka berdalil dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Jadi mampunya wudu dengan air yang ada misalnya segini atau setengahnya, dia berwudu, kemudian cuma baru sampai wajah, tangan belum, kepala belum, kaki belum, maka sisanya bertayamum untuk meniatkan pensucian yang sisa. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah, sebagian salaf dipilih oleh Ibnu Hazm, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Baik, ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah dia tidak berwudu, tidak mandi, langsung tayamum. Kalau airnya tersebut tidak mencukupi untuk mandi atau apa, untuk berwudu, langsung bertayamum. Karena apa? Dia seperti orang yang tidak dapat air. Dan kalau dia berwudu dengan air yang segitu, sementara dia cuma mencuci wajah dan tangan misalnya, kepala dan kaki belum, apa ada wudu separuh? Tidak ada. Maka orang yang wudu sepaket dari cuci muka, cuci tangan, kepala dan mencuci kaki. Kalau baru separuh bukan wudu. Dan tidak ada dalil bahwa Rasulullah SAW melakukan wudu separuh-separuh. Ya. Ada ayat segini tidak dianggap karena tidak cukup. Ya.
Baik, maka ini apa? Ini pendapat yang kedua, dan ini lebih kuat insyaallah taala kalau kita praktekkan yang ini, karena kita nantinya akan membagi hal-hal yang tidak bisa dibagi. Jadi wudu dibagi menjadi dua bagian, wudu dengan air dan wudu dengan tanah atau tayamum. Maka ada air yang tidak cukup, itu seperti tidak ada air. Ya. Dan ini dipilih oleh pendapat Syafi'iyah juga dalam pendapat beliau yang dalam pendapat Qadim, Hanafiyah, Malikiyah, dan dipilih Ibnu Munzir, dan disebutkan oleh Al-Baghawi. Kebanyakan para ulama berpendapat dengannya, di mana mereka mengatakan wudu dan mandi tidak dibagi, separuh dengan air, separuh dengan tanah. Tidak ada dalil masalah itu. Maka adanya air dengan kondisi yang ada tidak menjadikan seorang menggunakan air tersebut, tetapi dia kembali ke tayamum. Baik. Kalau air tersebut, seorang yang berhadas misalnya buang air besar atau buang air kecil, air cukup untuk istinja saja, untuk menghilangkan najis yang ada di badan saja. Maka gimana? Orang buang air besar di kamar mandi, habis air, tinggal segayung, itu dia cukup untuk membersihkan najisnya saja. Dia tidak ada wudu lagi, tidak bisa wudu. Maka dia mencuci najis tersebut dan hadasnya dia ganti dengan tayamum. Ya, hadasnya dia ganti dengan tayamum. Ya, ini tidak berwudu karena tidak ada air. Najis tadi dicuci dengan air yang ada, tidak apa-apa. Begitu juga orang yang memiliki air cukup hanya untuk minum, kecukupan dia untuk minum saja, ini juga dia bertayamum. Dia bertayamum. Ini ijma' para ulama, dinukil Ibnu Munzir, Al-Kasani, dan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Baik. Sekarang masalah orang lupa bahwa dia memiliki air. Lupa bahwa dia memiliki air. Ya. Contohnya gimana ya? Ilustrasinya. Biasanya rumah-rumah zaman sekarang sumurnya ditutup ya. Di dalam rumah ditutup, kemudian dia cukup dengan sanyo. Misalnya, kemudian apa? Seandainya dia buka penutup itu, dia ambil dengan timba, masih dapat air. Misalnya mati lampu, dia nggak bisa wudu di sini, nggak bisa mandi. Tapi dia lupa bahwa sumur itu di bawah rumahnya. Dia itu mudah untuk diambil airnya. Maka gimana? Dia harus mengulangi sholatnya kalau sudah sholat. Tayamumnya tidak sah karena dia punya wudu, punya air. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ya, dan dipilih oleh Abu Yusuf rahimahullah taala al-Qadhi dari kalangan Hanafi. Baik. Kemudian hukum mencari air. Hukum mencari air wajib atau sunnah atau boleh saja atau enggak perlu. Kalau orang bisa mencari dan mungkin mendapatkan, maka dia wajib mencari.
mencari air tersebut sebelum dia bertayamum. Kecuali kalau dia sudah yakin mau nyari kemana juga tak dapat. Ya. Sebagian mengatakan kurang dari 1 kilo kita bisa mencari, cari. Kalau tidak apa-apa, tidak dia cari. Ya. Baik. Kalau tidak dia cari berarti tayamumnya belum sah. Sampai dia yakin bahwa ini tidak ada, walaupun kita cari kemana juga tidak ada. Sungai kering, sumur sudah kering, ya, atau di tengah padang pasir mau nyari kemana, ya, yang pernah umrah tentunya tahu masalah ini. Bagaimana di tengah padang pasir memang tidak ada air, kecuali kalau misalnya singgah di tempat istirahat. Baik. Kemudian waktunya setelah masuk waktu sholat itu yang wajib. Artinya kalau dia cari sebelumnya tidak apa-apa, tapi setelah masuk waktu sholat dia harus cari air dulu, baru dia bertayamum. Kemudian orang yang yakin bahwa air akan ada di akhir waktu, dia tayamum atau wudu. Misal waktu asar berakhir 5:30 karena masuk maghrib 5:30, kurang lebih jam 5 atau 5:10, insya Allah nanti ada tangki bawa air. Dia tunda sholatnya sampai jam 5 atau tidak? Baik. Maka orang yang yakin atau dia punya perasaan yang kuat bahwa air akan ada di akhir waktu, dia tunda tayamumnya lebih afdal. Lebih afdal daripada dia bertayamum dan sholat di awal. Ya, mazhab jumhur Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Tapi orang yang ragu-ragu, menurut mazhab Maliki, dia bertayamum di tengah-tengah. Jadi jam 5 masuk jam 3 berarti selesai jam 5:30, dia wudu di jam 4 lebih sekian, atau bertayamum di jam 4 lebih. Tapi orang yang tidak yakin, tidak tahu kapan ada air lagi, dia bertayamum saat awal waktu. Baik. Ada dulu. Nah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berikutnya tentang orang yang tidak mampu menggunakan air, mungkin karena dingin, karena takut, atau karena sakit, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Dan ini adalah pendapat mazhab fikih 4 dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, artinya yang tidak sanggup menggunakan air seperti orang tidak mendapati air. Kemudian masalah syarat tayamum, tentang apakah disyaratkan harus masuk waktu sholat dulu atau tidak. Dan ini khilaf oleh para ulama. Sebagian mempersyaratkannya, disyaratkan kalau mau bertayamum harus masuk waktu. Kalau di luar waktu maka dia tidak dianggap. Dan ini mazhab jumhur. Baik, dalilnya apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, kemudian fa illam tajidu falam tajidu fatayammam. Dalam ayatnya disebutkan kalau kalian bangkit menuju sholat, kemudian kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Artinya
ayat ini menunjukkan kalau ingin sholat artinya ketika sudah masuk waktu, sudah niat untuk menunaikannya, yakni ketika sudah masuk waktunya. Adapun kalau belum masuk waktunya maka tidak bertayamum. Kemudian dalam hadis disebutkan wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjida fa ayyuma rajul adrakathu as-salatu shalla haitsu kana. Dan bumi, kata Rasulullah SAW, bumi ini dijadikan baik untuk kita sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud. Maka dimanapun seorang mendapati solat dengan kondisinya, solat dimanapun dia berada, kondisinya. Artinya apa? Naam, hadis ini menunjukkan bahwa ketika mendapati solat, dia solat dengan kondisinya. Kalau belum waktu solat, berarti belum mendapatinya, ya, belum mendapati hal tersebut. Baik. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala, bahwa dia disyaratkan ketika mau bertayamum masuk waktu solat dulu, baru dia bertayamum. Kemudian syarat yang terakhir adalah sucinya debu atau sesuatu yang kita pakai tayamum. Itu harus suci. Harus suci. Tanahnya misalnya harus suci. Ya, bukan tanah yang baru kita tahu seorang pernah buang air di situ dan masih ada baunya. Ya, baik. Atau terkena najis karena kotoran hewan yang haram dimakan. Baik, maka ini tidak dipakai bersuci. Nah, jadi harus suci sesuatu yang menjadi alat untuk bertayamum tersebut. Jadi nukil ijma' oleh para ulama, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala. Apa dalilnya? Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka bertayamumlah dengan debu yang thayyib, yang suci, yang baik. Karena artinya kalau tidak suci maka tidak dipakai. Dan yang najis tentunya tidak bisa mensucikan. Sesuatu yang najis tidak bisa mensucikan. Ini yang kita baca di sore hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semua. Semoga apa yang kita pelajari menambah ilmu, membuahkan amal dan menghasilkan catatan baik, kebaikan dan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala, membuat kita bahagia ketika kita melihatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ya Allah, jangan jadikan ilmu ini menjadi bumerang yang menyerang diri kita, menghujat kita karena tidak diamalkan, atau kita meremehkannya atau kita meninggalkannya padahal kita sudah mengetahuinya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.